Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan belajar materi selanjutnya. Namun di materi kali ini akan ada kaitannya dengan materi pertemuan 7 dan dilanjutkan pada materi setelah UTS yaitu pertemuan 9. Nah, materi kita kali ini tentang restrukturisasi, reorganisasi, financial distress, dan prediksi kebangkrutan. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwasanya perusahaan itu sebenarnya tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana, teman-teman. Ya, ada suatu kondisi dan situasi di mana perusahaan itu mungkin saja ya mengalami hal-hal yang menyebabkan kesulitan dalam masalah keuangan. Ya, kesulitan keuangannya itu mengalami dari sisi likuiditas. Misal ya, perusahaan itu tidak mampu membayar gaji pegawai atau tidak mampu membayar bunga utang, tidak mampu membayar biaya operasional perusahaan seperti biaya listrik, biaya telepon dan sebagainya. Nah, jika tidak diselesaikan dengan benar, tentu kesulitan tersebut bisa berkembang, teman-teman. Bisa menjadi kesulitan yang lebih besar dan hal ini menjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu terjadi pailit atau kebangkrutan. Nah, di pelajaran kali ini kita akan memahami ini semua, teman-teman. Bagaimana cara kita ya mengetahui sejak awal ya kebangkrutan-kebangkrutan yang terjadi pada perusahaan. Nah, teman-teman, konsep dari pelajaran kita pada kali ini adalah pertama, kesulitan usaha merupakan kondisi kontinum ya, mulai dari kesulitan keuangan yang ringan seperti masalah likuiditas sampai pada kesulitan keuangan yang lebih serius, yaitu tidak solvable atau utang lebih besar dibandingkan aset ya. Jadi kadangkala permasalahan-permasalahan itu bisa terjadi demikian teman-teman ya. Utangnya lebih besar gitu ya, utang ini itu, tetapi aset yang dimiliki perusahaan atau yang menjadi keunggulan dari perusahaan itu sangat sedikit. Selanjutnya adalah kesulitan keuangan mempunyai banyak implikasi ya. Jika perusahaan mencapai tahap tidak solvable ya, pada dasarnya ada dua pilihan ya. Pertama, perusahaan itu mengalami likuidasi atau kebangkrutan atau melakukan reorganisasi. Nah, likuidasi di sini dipilih jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai perusahaan kalau diteruskan. Sementara reorganisasi dipilih kalau perusahaan masih menunjukkan prospek yang baik sehingga nilai perusahaan kalau diteruskan lebih besar dibandingkan nilai perusahaan kalau dilikuidasi. Artinya reorganisasi ini masih bisa dilakukan teman-teman kalau kondisi perusahaannya belum benar-benar terjadi kebangkrutan. Jadi kita bisa mewaspadai dulu ya, dan kita bisa melakukan reorganisasi. Nah, coba teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Di bagian ini menunjukkan bahwa kesulitan usaha merupakan sebuah kondisi yang sifatnya kontinum ya atau berkelanjutan. Mulai dari masalah ringan seperti likuiditas sampai pada masalah berat seperti solvabilitas yang secara praktis dapat dikatakan sudah bangkrut. Nah, teman-teman sudah belajar ya pada manajemen keuangan 1 tentang materi analisis keuangan, kinerja keuangan ya, bahwasanya kesulitan keuangan itu dari jangka pendek bisa kita lihat dari sisi likuiditas atau technical insolvency dan juga tidak solvable di mana utang lebih besar pada aset sehingga ekuiditas minus ya. Artinya modal yang diperoleh sangat minim sekali teman-teman ya. Maka inilah kondisi di mana perusahaan itu bangkrut.
Nah, kita lihat ilustrasi selanjutnya ya, untuk mendefinisikan bagaimana perusahaan itu mengalami kesulitan usaha juga bisa dilihat melalui matriks ini. Kita lihat, kalau kondisinya itu tidak bangkrut ya, itu ada dua pilihan ya, tidak dalam kesulitan keuangan atau dalam kesulitan keuangan. Nah, kalau bangkrut itu posisinya ketiga dan keempat ya. Kita lihat penjelasan lebih lanjut ya. Nah, dari matriks yang ini teman-teman, kita dapat lihat ya dari matriks tersebut bahwa kondisi satu ya, kondisi satu ini ya dan kondisi 4 merupakan representasi dari dua kondisi perusahaan yang sangat baik dan sangat buruk. Namun kondisi 2 dan 3 ya, 2 dan 3 membingungkan karena tidak jelas apakah sudah boleh dikatakan bangkrut atau belum. Ya, jadi kalau 2 dan 4 ya, 2 dan 4, maaf, ini 2 ya, 2 dan 4. Oh, sorry. 1 dan 4 ya, itu kondisinya kita sudah tahu teman-teman bahwasanya dia mengalami kesulitan keuangan. Tetapi kalau ini masih bingung gitu 2 dan 3. Contoh kondisi 2, misal ya, pada krisis keuangan 97 ya, di mana bank-bank di Indonesia mengalami kesulitan keuangan. Namun pemerintah tidak membiarkan mereka bangkrut ya. Jadi pada kondisi itu bank-bank itu tidak memperoleh pendanaan teman-teman ya. Tapi dia tidak dalam kondisi bangkrut juga gitu ya. Jadi dipenuhi dilema. Sementara kalau kondisi 3 ya, bila serikat pekerja meminta struktur upah atau gaji lebih tinggi, maka perusahaan bisa saja membangkrutkan diri sambil menunjukkan ke pengadilan perhitungan struktur gaji yang merugikan perusahaan bila tuntutan serikat pekerja yang tidak penuhi. Nah, ini jelas ya. Kondisi-kondisi ini sering terjadi setiap tahun ya. Perserikatan buruh ya berusaha, mereka menginginkan bagaimana mereka memperoleh gaji yang sesuai ya. Padahal itu merupakan masalah juga bagi perusahaan teman-teman ya kalau perusahaan tidak bisa memenuhi keinginan dari karyawannya dalam pemenuhan gaji tersebut. Nah, teman-teman, tidak semua perusahaan dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana diharapkan. Nah, itu jelas ya. Kadang-kadang dalam perjalanannya kita lihat perusahaan itu berkembang dengan baik gitu ya. Ketika di awal-awal pendirian prospeknya bagus, tetapi setelah berjalannya beberapa tahun itu tidak bisa jadi kemungkinan tidak bagus. Karena apa? Karena tidak adanya kontrol yang dilakukan. Nah, lalu banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan melakukan penciutan atau divestasi atau bahkan likuidasi. Apakah perusahaan menghadapi kesulitan keuangan dan prospek perusahaan keuangan kurang baik, maka perusahaan dapat dilikuidasi. Nah, untuk itu, jika proses perusahaan masih bagus, sebenarnya posisinya itu kita dapat melakukan dua pilihan, teman-teman. Ya, melakukan direorganisasi atau restrukturisasi. Ini pilihan yang utama yang dapat dilakukan. Nah, teman-teman, ya, penyebab-penyebab terjadinya kesulitan keuangan itu sebenarnya sangat beragam, teman-teman ya. Sangat beragam, bervariasi ya, tergantung kepada jenis industrinya ya, karena ada sektor yang mudah dikerjakan dan ada yang sulit dikerjakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada dua pembagian. Kita lihat dari sektor bisnis ya. Pertama, kalau dari industri kita lihat itu bisa bergerak dalam bidang furniture, dalam bentuk peralatan transportasi, tekstil, makanan dan kertas ya. Nah, kita dapat lihat tuh kegagalannya berapa persen tuh ya. Kegagalan per 10.000 operasi bisnis di Amerika Serikat. Jadi dia ngambil contohnya adalah di Amerika Serikat. Jadi kegagalannya dilihat dari persentasinya ya. Lalu kita lihat juga dari segi retail ya. Dari retail itu kita dapat lihat dari pakaian anak dan bayi gitu ya, dari barang-barang sport atau pakaian
laki-laki, makanan minuman, dan departemen store. Itu juga ada. Berapa sih kegagalan yang terjadi? Ya. Nah, selanjutnya teman-teman, penyebab kegagalan itu selain yang tidak disebutkan itu, kita dapat lihat juga ya, kekurangan pengalaman operasional itu persennya itu adalah 15,6%. Kekurangan pengalaman manajerial itu 14,1% ya. Pengalaman tidak seimbang antara keuangan, produksi dan fungsi lainnya 22,3%. Manajemen yang tidak kompeten 40,7%. Penyelewengan gitu ya. Nah, ini udah agak rendah ya. Kalau penyelewengan itu penyebab kegagalannya itu 0,9%. Bencana 0,9%, kealpaan 1,9%, dan alasan-alasan lain yang tidak diketahui adalah 3,6%. Jadi kalau kita lihat ya, yang paling tinggi itu adalah masalah internal dari perusahaan itu sendiri ya. Dari pengalaman perusahaan, dari manajer, itu yang paling tinggi ya dari sini. Tetapi kalau kita lihat dari 3 dan 4, ini apa? Sorry, maaf, yang paling tinggi itu yang merah ini ya, yang merah ini ya. Sementara kalau yang terkait internal itu nomor 2 dan nomor 5 sampai 7 ini adalah posisi kegagalan yang sebenarnya ini adalah di luar kemampuan kita ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi teman-teman ya. Penyebab kegagalan usaha ini pada sektor usaha kecil ya. Kita lihat struktur permodalan kurang ya, peralatan dan metode bisnis yang ketinggalan zaman ya, itu pasti. Tidak ada perencanaan bisnis ya, kualifikasi pribadi yang tidak mumpuni. Nah, inilah penyebab-penyebab kegagalan yang sering terjadi pada sektor usaha-usaha kecil ya. Ya dimanapun masalahnya ya, modal itu menjadi sesuatu yang masalah besar bagi sektor usaha kecil gitu ya. Lalu metode yang digunakan masih jadul, itu juga masalah yang sering terjadi. Lalu perencanaan bisnisnya yang tidak terstruktur itu juga ya. Lalu ada juga masalah-masalah pribadi yang menyebabkan usaha kecil itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, lalu bagaimana sih alternatif supaya kegagalan-kegagalan usaha itu dapat teratasi ya? Yang dapat dilakukan itu sebenarnya ada 2 cara ya. Pertama itu kita lakukan likuidasi dan kedua adalah kita melakukan reorganisasi. Nah, likuidasi itu bisa dilakukan jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai perusahaan kalau diteruskan. Sementara reorganisasi kalau perusahaan masih menunjukkan prospek yang baik sehingga nilai perusahaan kalau diteruskan lebih besar dibandingkan nilai perusahaan kalau dilikuidasi. Nah, ini aja ada pemecahan secara informal ya. Dilakukan apabila masih belum begitu parah. Kedua, masalah perusahaan hanya bersifat sementara atau prospek masa depan masih bagus ya. Caranya bagaimana? Pertama, kita lakukan perpanjangan ya. Kita memperpanjang jatuh tempo utang-utang kita ya. Artinya di sini kita berusaha untuk melakukan audiensi ya dengan pihak pemberi utang supaya hutang kita itu bisa diperpanjang ya. Dengan adanya perpanjangan tersebut kita akan dapat ya akan dapat memenuhi segera utang-utang yang dimiliki oleh perusahaan. Kedua adalah komposisi ya. Komposisi ini dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan. Misal klaim utang diturunkan menjadi 60% ya. Kalau utang awal besarnya 1 juta, maka utang yang baru menjadi 600.000 ya, 60% per kali 1 juta. Lalu dilakukan likuidasi jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai going concern perusahaan bila likuidasi secara informal. Nah, kalau tadi informal teman-teman ya, cara informal. Sementara ada juga cara formal. Ya, cara formal ini adalah cara-cara yang lumrah dilakukan dan itu sesuai prosedur yang
yang melibatkan pihak ketiga, ya. Di mana caranya? Ya, di sini tertulis, ya, apabila nilai perusahaan lebih besar dari nilai perusahaan dilikuidasi, maka kita dapat melakukan reorganisasi. Sementara apabila nilai perusahaan kecil dari nilai perusahaan dilikuidasi, maka likuidasi itu lebih baik dilakukan, teman-teman, ya. Nah, selanjutnya kita dapat lihat bagaimana sih keuntungan perbaikan formal itu, ya. Keuntungan ketika kita melibatkan perbaikan secara formal, pertama itu kita dapat mengatasi permasalahan common pool, ya. Common pool itu apa? Ya, di sini kita lihat, ya. Misal suatu perusahaan mempunyai nilai hutang nominal sebesar total 20 miliar yang berasal dari 10 kreditur dengan besar masing-masing adalah sama 2 miliar. Jika dilikuidasi, aset perusahaan bisa dijual menghasilkan kas sebesar 10 miliar. Artinya, 5 kreditur yang pertama kali datang akan mendapatkan bagiannya yang penuh. Sementara 5 kreditur lainnya bisa tidak mendapatkan bagian. Misalkan kondisi perusahaan memburuk sehingga tidak bisa membayar salah satu utangnya, maka kreditur tersebut bisa menuntut agar perusahaan dibangkrutkan. Artinya apa, teman-teman, ya? Artinya semakin banyak perusahaan kreditur, maka semakin rumit pula penyelesaiannya. Maka pihak ketiga seperti pengadilan dapat menegahi berbagai konflik kepentingan di antara para kreditur. Artinya di sini ada pihak ketiga yaitu pengadilan sebagai perantara antara pihak kepentingan dengan pihak kreditur, ya. Lalu keuntungannya apalagi? Permasalahan hold out, ya. Jika kita menggunakan jalur kebangkrutan formal, ya, peraturan perundangan akan menetapkan peraturan-peraturan untuk mencegah problem-problem tersebut. Contoh kecenderungan salah satu pihak untuk membangkrutkan perusahaan dan meminta pelunasan secara sepihak dan hanya untuk dia dan akan dibatasi oleh peraturan. Nah, peraturan ini juga diharapkan bisa mencegah persoalan hold out. Sebagai contoh, peraturan bisa menetapkan persetujuan restrukturisasi jika sebagian besar dari kreditor atau untuk kelas kreditur tertentu menerima rencana restrukturisasi. Nah, ini bahasanya memang bahasa keuangan yang kelas tinggi, teman-teman, ya. Jadi teman-teman diminta untuk memahami by per kata, ya. Kita nggak apa-apa, pelan-pelan asal paham, ya, seperti itu. Sementara kalau perbaikan informal itu, teman-teman, ya, jika proses perusahaan di masa mendatang cukup baik, ya, kesulitan keuangan bersifat sementara, maka restrukturisasi perlu dilakukan. Jika kesulitan tersebut bersifat permanen, maka kebangkrutan akan dilikuidasi, merupakan pilihan baik. Jadi ketika kita memilih antara restrukturisasi atau likuidasi itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan baik-baik, teman-teman, ya. Jadi bukan sekedar kita memilih, oh ini perusahaan lagi bangkrut, ya udah kita milih likuidasi. Oh ini perusahaan lagi bangkrut, kita milih restrukturisasi. Enggak, bukan seperti itu. Kita lihat dulu, ya, masalahnya apa, yang terjadi apa, ya. Nah, ini kita bahas satu-satu dulu, ya. Restrukturisasi, teman-teman, ya. Ya, cara yang bisa dilakukan adalah mengurangi beban-beban yang menghimpit perusahaan. Ya, di sini akan ada extension, ada komposisi, ya. Nah, kalau sementara dilikuidasi, ya, ini tinggal dibaca aja, ya, perbaikan formal. Nah, nanti ada reorganisasinya, gitu, ya. Nah, di dalam reorganisasi itu, teman-teman, ada langkah-langkah reorganisasinya. Pertama adalah kita menentukan nilai perusahaan, ya. Seperti kita ketahui apa yang dibutuhkan oleh perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan, ya, karena itu adalah tujuan utama perusahaan.
Ya, caranya misal adalah di sini ya, kurator atau pihak penilai memperkirakan perusahaan setelah direorganisasi mampu menghasilkan pendapatan pembersih per tahunnya adalah 10 miliar. Ya. Tingkat kapitalisasi untuk perusahaan yang serupa adalah 20%. Maka nilai perusahaannya adalah 50 miliar. Ya. Itu didapatkan dari 10 miliar dibagi 20%. Ya. Lalu yang perlu dilakukan adalah kita menentukan struktur modal yang baru. Nah, misalnya tabel di bawah ini menunjukkan proses kurator ya, menyesuaikan struktur modal dari sebelumnya total aset 40 miliar menjadi perusahaan yang diestimasi sebenarnya 20 miliar. Utang diprioritaskan utama, saham preferen prioritas selanjutnya, dan saham biasa diprioritaskan terakhir. Ya, jadi di sini kita dapat lihat teman-teman ya, sebelum itu utangnya 10 ya, lalu sesudahnya menjadi 5 juta ya, utangnya disubordinasikan dari 5 juta jadi 7.500.000 sorry bukan 7 miliar 500 ya. Saham preferen tetap ya, saham biasa jadi turun ya, karena ya dia memposisikan sebelumnya total asetnya 40 dan diestimasikan keadaan yang sebenarnya itu menjadi 20 miliar ya. Lalu teman-teman, likuidasi yang diperoleh dari likuidasi aset perusahaan akan didistribusikan dengan urutan-urutan tertentu. Ya, misal dari yang paling berhak memperoleh pertama sampai yang paling terakhir memperoleh hak. Ya, yang pertama itu adalah biaya administrasi yang berkaitan dengan urusan likuidasi, ya, termasuk biaya pengacara, kurator, ya. Kedua ada klaim dari kredit atau utang yang muncul dari kegiatan bisnis, mulai dari saat kasus dibawa ke pengadilan sampai ke saat trustee ya atau kurator diangkatkan. Ketiga adalah gaji pegawai yang diperoleh dalam waktu 90 hari atau sesudah petisi kebangkrutan. Keempat adalah premi pensiun pegawai untuk masa kerja 120 hari. Kelima adalah uang muka dari pelanggan yang membeli barang tetapi belum memperoleh barangnya. Keenam, pajak pendapatan sampai 3 tahun sebelum kebangkrutan, ya, pajak properti sampai setahun sebelum kebangkrutan, dan semua pajak pendapatan yang masih ditahan oleh perusahaan. Ketujuh adalah kreditur umum, ke-8 saham preferen, dan 9 adalah saham biasa. Nah, inilah yang menjadi perhatian ya dari likuidasi. Nah, selanjutnya teman-teman ya, yang paling penting itu adalah bagaimana sih cara kita untuk menganalisis ya kebangkrutan yang terjadi ya. Untuk menganalisis kebangkrutan itu pada umumnya ada dua cara teman-teman ya. Ada yang menggunakan internal dan ada yang menggunakan eksternal ya. Kalau menggunakan internal itu ya tentu kita melihat dan merujuk kepada kondisi yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri ya. Pertama kita melihat dari aliran kasnya, kedua kita lihat dari laporan keuangan, ketiga kita melihat dari tren penjualan. Sementara kalau dari eksternal ya, ini dari pihak luar, kita lihat dari informasi pemasok, kita lihat pemasoknya bagaimana gitu ya. Lanjut kita lihat dari dealernya, kita lihat dari konsumennya, atau kita lihat dari peringkat Pevindo ya. Peringkat Pevindo itu apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nah, peringkat Pevindo ya. Nah, peringkat Pevindo itu apa, teman-teman? Ya, peringkat Pevindo itu adalah PT Pevindo, PT Pemeringkat Efek Indonesia, ya, suatu institusi yang didirikan atas inisiatif Bapepam LK dan Bank Indonesia yang tugas utamanya adalah melakukan peringkat dan pendapat untuk surat utang dan obligasi yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia. Jadi ada peringkatnya gitu, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, dalam memprediksi kebangkrutan, indikator yang bisa dipakai untuk memprediksi kebangkrutan itu, misal kita lihat dari tingkat return atau rate of return ya. Perusahaan yang bangkrut mempunyai tingkat return yang lebih rendah ya. Kedua, kita bisa lihat melalui penggunaan utang ya. Perusahaan yang bangkrut menggunakan utang yang lebih tinggi.
Ketiga adalah fluktuasi atau return saham. Perusahaan yang bangkrut mempunyai rata-rata return yang rendah dan mempunyai fluktuasi return saham yang lebih tinggi. Metode analisis kebangkrutan itu banyak penelitian yang mencoba ya memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Ya, pertama itu ada ahlinya William Beaver ya, dia menggunakan rasio-rasio keuangan, teman-teman ya. Jadi teman-teman di manajemen keuangan pertama itu kan sebenarnya sudah belajar ya tentang rasio-rasio keuangan ya. Rasio-rasio keuangan itu ini ya yang dikemukakan oleh William Beaver ini ya. Nah, seperti kita ketahui teman-teman ya, rasio keuangan itu yang lumrah kita dengar itu adalah rasio likuiditas, rasio leverage ya, ada rasio aktivitas dan ada rasio profitabilitas. Nah, itu bisa kita lakukan untuk meramalkan bagaimana sih kegagalan perusahaan. Nah, ini dilakukan analisis univariat ya. Sementara ada juga nih yang cukup familiar ya teman-teman yang dilakukan oleh Altman Z-score ya, Edward I. Altman. Nah, ini menggunakan multiple discriminant analysis ya untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan nama metode Altman Z-score ya yang disebut dengan analisis multivariat. Nah, jadi sedikit cerita teman-teman ya. Ini bisa menjadi ide bagi teman-teman dalam membuat ya rancangan proposal skripsi nanti ya. Saya dulu pernah ada pengalaman membantu teman ya membuat analisis kebangkrutan ya menggunakan Altman Z-score ya, menggunakan Altman Z-score. Nah, itu pada perusahaan pertambangan. Nah, ini cukup menarik teman-teman ya, kalau teman-teman mau melakukan ya nggak apa-apa ya untuk ide dari skripsinya ya. Nah, kita lihat teman-teman ya, kita lihat dulu analisis univariat ya. Jadi analisis univariat ini dengan melihat variabel keuangan yang mempengaruhi atau berkaitan dengan kebangkrutan ya. Kita menganalisis secara terpisah setiap variabelnya. Contoh nih ya, ada sebuah teori bahwa rasio biaya tetap terhadap pendapatan operasional atau BT atau PO dan rasio time interest earned ya TIE dapat menentukan kebangkrutan perusahaan. Nah, dasar pemikirannya adalah perusahaan yang bangkrut diperkirakan merupakan perusahaan yang tidak efisien karena BT atau PO rendah dan memiliki bunga yang tinggi dibandingkan labanya karena TI yang rendah ya. Nah, kita lihat di sini ya. Rasio BT per PO, rasio TIE ya. Nah, kita lihat tidak bangkrut pada tahun 1970 ya. Nah, rata-rata yang tidak bangkrut ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman memahaminya tahu aja ya, nggak usah mendalam nggak apa-apa ya. Nah, dari sini kita dapat lihat teman-teman ya, rata-rata BPO untuk perusahaan yang tidak bangkrut itu adalah 0,356 ya, sedangkan untuk perusahaan bangkrut adalah 0,473. Artinya biaya tetapnya semakin besar atau risiko kebangkrutannya semakin besar. Lalu untuk rata-rata TA-nya untuk perusahaan yang tidak bangkrut itu adalah 2,49. Sedangkan untuk perusahaan yang bangkrut adalah minus 0,26 ya. Biaya bunganya semakin besar sama dengan risiko kebangkrutan semakin besar. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Ya, kesimpulannya perusahaan yang memiliki rasio tersebut semakin buruk harus semakin berhati-hati. Jadi kalau angkanya semakin rendah itu kita harus berantisipasi. Nah, oke, ini selanjutnya teman-teman. Ini penelitiannya sangat menarik ya teman-teman ya. Ini saya pernah melakukan penelitian ini. Mungkin saya perlihatkan dulu ya untuk teman-teman ya. Kita lihat ya.
Nah, kita lihat aja artikelnya aja ya. Nah, ini punya teman saya dulu, teman-teman ya. Saya bantu dulu ya. Dia melakukan analisis prediksi kebangkrutan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016. Jadi dia anak akuntansi ya. Jadi keuangan sama akuntansi itu sebenarnya 11-12 ya. Cuman ada beberapa spesifikasi mereka ya. Nah, di sini kita dapat lihat teman-teman ya. Kita baca ya. Analisis kebangkrutan di abstraknya ya, investasi di sektor pertambangan dinilai sebagai investasi yang berisiko tinggi dikarenakan semakin maraknya penambangan liar, penambangan tanpa izin, konflik dengan warga setempat, dan adanya ketidakpastian menyangkut implementasi undang-undang otonomi daerah dan permasalahan lainnya. Ya, masalah ini jika tidak diatasi akan berdampak buruk pada perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satunya akan terjadi kebangkrutan. Jadi masalah-masalah itu udah dikemukakan tadi di atasnya teman-teman ya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prediksi kebangkrutan pada perusahaan pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BEI dari tahun 2014 sampai 2016. Nah, sampel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan metode purposive sampling sehingga didapatkan 80 pengamatan untuk masing-masing variabel. Ya, data laporan keuangan auditan dan laporan keuangan tahunan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BEI melalui situs www.ide.co.id. Jadi teman-teman kalau misalnya membutuhkan laporan keuangan, selain teman-teman mendownload di websitenya langsung, ya teman-teman juga bisa download di IDX ya. Dan untuk memperoleh harga sahamnya, teman-teman download di www.yahoofinance.com. Ya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Altman Z-score dengan menggunakan rumus model pertama untuk perusahaan manufaktur yang telah go public. Nah, hasil penelitiannya seperti apa? Ya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berada pada zona berbahaya sebesar 62,5%, zona abu-abu sebesar 20%, zona aman sebesar 17,5%. Tahun 2015, perusahaan pertambangan zona berbahaya sebesar 60%, zona abu-abu sebesar 12,5%, zona aman sebesar 27,5%. Sementara pada tahun 2016, perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diprediksi bangkrut sebesar 57,5%, artinya ada penurunan sebesar 2,5% dari tahun sebelumnya. Zona abu-abu sebesar 15%, artinya ada peningkatan sebesar 2,5% dari tahun sebelumnya. Sedangkan zona aman terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 27,5%. Jadi inilah ya gambaran singkat dari abstraknya. Nah, ya. Ini bisa menjadi rujukan teman-teman ya. Menarik ini teman-teman ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, nih ya. Jadi kalau kita lihat metode multivariat menggunakan Altman Z-score itu dia sangat terkenal ya. Dia itu pionir dalam model kebangkrutan ya. Nah, pertama kita lihat kalau secara umum rumusnya itu adalah Z sama dengan A tambah A A1 X A1 ya kali X1 tambah N kali XN ya. XZ itu merujuk kepada skor kebangkrutan sedangkan X1 dan SN adalah variabel bebas ya. Lalu kalau kita lihat ya di awalnya prediksi kebangkrutan menurut Altman Z-score ini dia awalnya menggunakan 66 perusahaan manufaktur teman-teman ya, yang terdiri dari 35 perusahaan yang bangkrut dan 35 perusahaan yang tidak bangkrut. Selanjutnya dipilih pula 22 variabel rasio yang potensial untuk dievaluasi yang dikelompokkan ke dalam 5 kelompok, yaitu liquidity, profitability, leverage, solvency, dan activity. Ya, dari 22 variabel tersebut, kemudian dipilih nih ya 5 variabel yang merupakan kombinasi terbaik untuk memprediksi kebangkrutan. Dari sampel perusahaan dan kelima rasio tersebut terbentuklah fungsi diskriminan yang juga disebut dengan Altman Z-score sebagai berikut. Nah, terbentuk seperti ini ya rumus barunya. Nah, lalu teman-teman
ketika kita mengerjain ini sebenarnya ada cara bacanya ya. Nah, ini cara bacanya ya. Kalau misalnya dia lebih dari 2,9 artinya dia sehat, tapi kalau kurang dari 1,81 arti bangkrut ya. Nah, lalu si Pak Altman ini dia sebenarnya nggak ini teman-teman ya, nggak puas dengan ilmu yang dia miliki. Dia itu terus belajar, mengevaluasi untuk perbaikan apa namanya ya, model yang dia kembangkan. Nah, lalu dia kembangkan lagi nih si Pak Altman ini teman-teman. Ya, dia mengembangkan rumus baru di mana model yang baru ini bisa digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan manufaktur yang tidak go public. Artinya perusahaannya yang tidak go public, perusahaan biasa-biasa aja gitu ya. Ya, nah ini rumusnya. Nah, kalau teman-teman mau meneliti untuk perusahaan-perusahaan yang tidak go public atau perusahaan-perusahaan biasa aja, silakan gunakan ini. Ya. Tetapi kalau perusahaan lalu Almazekor ini terus belajar lagi teman-teman. Dia bikin lagi perusahaan untuk non manufaktur yang tidak go public. Dia khususkan lagi ya untuk perusahaan non manufaktur yang tidak go public. Nah, lahir lagi rumusnya. Lalu dia buat lagi teman-teman ya perusahaan untuk pasar negara berkembang ya. Ini diterapkan untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, ini cocok nih digunakan nih ya rumus ini. Nah, ini kita lihat contoh ya. Ya, kita lihat contoh. Nah, di sini ada 6 perusahaan manufaktur ya. Ada sektor otomotif dari tahun 2006 sampai 2008 ya. Dari perusahaan 1 sampai 6, auto sampai pras. Yang diminta apa teman-teman? Yang diminta adalah kita bikin rumus Altman score. Ya, tinggal dibikin aja ya. Dibuat, masukin aja rumusnya gitu ya. Jadilah seperti ini. Ya. Oke. Nanti silakan dipahami ya. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Ya, jadi kesimpulannya besar kecilnya nilai indeks ya keseluruhan dipengaruhi oleh kelima rasio tersebut. Kedua, rasio yang seringkali memberikan kontribusi nilai terbesar terhadap indeks keseluruhan adalah rasio penjualan terhadap total aset. Terdapat satu perusahaan yang berada pada kondisi keuangan yang sehat selama periode 2006 sampai 2008, yaitu PT Astra Auto Parts Tbk. Terdapat satu perusahaan yang berada pada kondisi gray area hanya pada periode 2008 atau periode 2006 dan 2007. Kondisi keuangan sehat, yaitu PT Goodyear Indonesia. Sedangkan 4 perusahaan lainnya, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, PT Multiprima Sejahtera, PT Inpres, PT Prima Oli Steel terancam mengalami kebangkrutan yang serius selama periode di 2006 sampai 2008. Nah, itu ya penjelasan materi yang saya berikan teman-teman ya. Mohon maaf kalau kurang detail ya. Nanti teman-teman silakan baca lagi bukunya, silakan pahami lagi YouTube yang sudah saya berikan dan selamat belajar ya. Dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.